Ya, kabar baik datang dari media Vietnam tentang Piala AFF 2022 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Media Vietnam memberi kabar gembira bagi timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Adapun kabar tersebut tampaknya sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, dalam laporan media Vietnam The Tau 247 menyebut bahwa bintang timnas Vietnam Nguyen Quang Hai dikabarkan tidak dapat memperkuat negaranya di ajang Piala AFF 2022 ini. Ya, hal ini tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia untuk bisa menjuarai turnamen yang digelar pada 23 Desember 2022 ini. Terlebih jika berhasil juara, ini akan menjadi gelar pertama bagi Shin Tae-yong selama menjadi juru taktik timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Nguyen Quang Hai kerap menjadi momok menakutkan di lini tengah dan juga lini serang dari skuad Vietnam. Shin Tae-yong saat ini memang sedang fokus menjalani liburannya di Korea Selatan. Ini menjadi hal yang baik jika Quang Hai memang benar tidak bergabung di skuad Vietnam. Berdasarkan laman Taoto 247, klub tidak akan melepas Nguyen Quang Hai. Ia bergabung bersama klub Liga Prancis. Kecuali pemain-pemain Vietnam yang berada di liga domestik bisa saja diturunkan. Namun sepertinya Indonesia juga akan bernasib sama. Seperti halnya para pemain timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub-klub dari Eropa seperti Egy Maulana, kemudian Witan Sulaiman, Elkan Bagot, serta Asnawi dan juga Pratama Arhan. Namun sepertinya Indonesia lebih diuntungkan karena PSSI akan mengupayakan seluruh pemain tersebut untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia karena Indonesia akan berlaku sebagai tuan rumah. Namun yang jelas media Vietnam tetap saja merasa diunggulkan jika Indonesia menjadi kekuatan yang lebih menakutkan di skuad Piala AFF ini. Namun sepertinya Indonesia tidak sendirian memiliki kekuatan yang sangat kompak. Pasalnya Thailand juga akan mencoba pemain-pemain yang sangat kuat. Namun beredar bahwa timnas Thailand akan diperkuat oleh timnas U23-nya yang akan berlaga di AFF Senior 2022 ini. Hal ini karena skuadnya akan dipersiapkan untuk Piala Asia dan juga untuk regenerasi. Ini pun dijelaskan oleh media Thailand yakni The Tau 245. Kemudian Thailand juga sangat menyayangkan karena ada situasi yang sangat sulit. Bintang mereka Chanathip Songkrasin baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa tidak akan menghadiri Piala AFF 2022 karena masih membutuhkan waktu istirahat baik di klubnya ataupun di masa cederanya saat ini. Ditambah lagi Nguyen Quang Hai, pemain dari Vietnam yang juga disebut sebagai Messi Vietnam ini tidak akan tampil di semua ajang non-resmi FIFA yang akan diselenggarakan oleh Vietnam karena dirinya sedang fokus bersama klubnya di Liga Prancis. Adapun kabar dari Liga Malaysia yakni Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani memang diragukan tampil oleh pelatih Shin Tae-yong karena pada saat bulan Desember Liga Malaysia masih bergulir. Ini pun yang membuat Shin Tae-yong merasa kebingungan. Namun nampaknya Shin Tae-yong tidak akan lupa taktik dan cara berpikir bagaimana memanfaatkan pemain-pemain seperti Irfan Jaya kemudian Witan Sulaiman. Ini menjadi hal bagus jika Shin Tae-yong bisa meraciknya. Saya akan merubah pola pikir timnas Indonesia. Ini bisa menjadi kesempatan jika kita bisa juara. Saya harap momen AFF ini bisa mencetak sejarah baru di masa kepemimpinan saya. Indonesia memiliki potensi, saya harus bisa memanfaatkan itu. Tugas Shin Tae-yong. Ya, kehilangan Songkrasin kemudian Nguyen Quang Hai
Ditambah lagi, Thailand yang menurunkan timnas U23 akan membuat Indonesia lebih mudah untuk bisa mengangkat juara Piala AFF 2022 tahun ini. Dengan diunggulkan tersebut, tentu Sintayong akan memaksimalkan skuad yang sudah ada. Ya, memang benar Sintayong tidak akan merubah skuadnya seperti di Piala AFF dan juga Piala Asia. Tentu ini menjadi hal baik jika Sintayong tetap mempertahankan pemain-pemain yang berlaga di Piala Asia kemarin. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin jika skuad lama menghiasi Piala AFF kali ini, apakah Indonesia akan tetap juara? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.